Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Gimana nih liburan kemarin selama lebaran? Cukup menyenangkan, Bu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu presensi dahulu ya. Ika Puspita hadir. Hadir, Bu. Baik. Anggelia Komalasari hadir. Hadir, Bu. Bekti Wulandari hadir. Muhammad Salah apakah hadir? Hadir, Bu. Muhibatur Rahmah hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi ya teman-teman. Apakah anak-anak ada yang tahu mengenai teks deskripsi itu apa? Silahkan. Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Silahkan Mbak Muhibatur Rahmah. Jadi menurut saya itu mohon maaf, Ibu. Jadi menurut saya teks deskripsi itu suatu penggambaran objek seperti Bu. Baik, ada yang lain yang mau jawab? Silahkan. Teks deskripsi itu apa sih gitu? Ada yang lain? Ibu share screen dulu ya. Baik, jadi di sini benar banget jawaban Mbak Muhibatur Rahmah tadi, kalau teks deskripsi itu adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik itu makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, bahkan merasakan, atau mengalami sendiri yang dideskripsikan oleh si penulis gitu ya, anak-anak. Kata deskripsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu descripere yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Jadi dalam bahasa Inggris kata description berkaitan dengan kata to describe yang bermakna melukiskan. Di sini ada yang tahu langkah awal membuat teks deskripsi itu apa, anak-anak? Nggak tahu, Bu. Yang lain nggak tahu? Oke, jadi langkah awal sebelum menuliskan teks deskripsi, penulis itu harus melakukan identifikasi pada benda atau peristiwa yang akan ditulis. Caranya dengan mengamati melalui panca indera dan pengalaman si penulis ya, anak-anak.
deskripsi itu berisi penggambaran terhadap suatu berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, dan diraba. Ada yang tahu di sini ciri-ciri umum teks deskripsi itu apa sih? Apa aja gitu? Oke, ciri-ciri umum teks deskripsi yang pertama menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera anak-anak. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa yang ada di dalam teks. Yang keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca itu paham. Yang kelima, kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Yang kedua, ada ciri objek teks deskripsi. Menurut anak-anak, teks deskripsi itu bersifat apa sih? Bersifat umum atau bersifat khusus atau bersifat apa gitu? Ada yang tahu? Mbak Anggrilia mungkin tahu? Khusus bukan, Bu. Baik, pinter banget ya. Jadi teks deskripsi itu bersifat khusus sehingga objek yang dibicarakan kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Contoh kalimat deskripsi itu tentang burung merak dan keistimewaannya, atau teks deskripsi tentang pantai di Jawa Timur yang digambarkan khusus dan berbeda dengan pantai di daerah lain, anak-anak. Yang ketiga ada ciri teks deskripsi. Isi teks deskripsi memiliki perincian bagian-bagian objek, anak-anak. Jadi teks deskripsi itu memakai kata-kata khusus seperti ramah, hijau cerah, biru, kuning emas untuk menggambarkan tempat wisata yang sedang dibicarakan. Teks deskripsi itu bersifat personal dan memakai kata-kata yang kuat seperti ombak menggempur, ibuku yang tangguh, kucingku yang lucu, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya teman-teman. Tentunya teks deskripsi itu memiliki struktur, anak-anak. Ada yang tahu mungkin siapa ya? Tak pilih acak ya. Mas Muhammad Saleh mungkin tahu struktur teks deskripsi itu apa aja? Kalau itu saya ingatnya cuma satu, Bu. Apa, Mas? Kalau nggak salah identifikasi. Bener nggak, Bu? Bener, pinter banget ya. Ada berapa coba struktur yang lain? Mungkin tahu? Ada 3, Bu, ada 3. Apa aja? Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga kesimpulan. Pinter banget, kita apresiasi ya teman-teman. Bener banget, jadi struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga kesimpulan. Kita bahas dulu yang identifikasi ya teman-teman. Identifikasi itu tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Sedangkan deskripsi itu, bagian kedua ini berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misal bagian, komposisi warna, dan kesan penulis tentang objek tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan.
Tahap terakhir ini merupakan kesimpulan yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan, boleh atau tidaknya. Baik, di sini ada pemakaian bahasa teks deskripsi. Teks deskripsi itu memakai kata umum, kata khusus, dan kalimat penjelas. Yang pertama, kata umum itu merupakan kata yang mencakup banyak hal dengan ruang lingkup yang luas. Ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Contoh kata umum gitu? Siapa ya? Mbak Bekti mungkin tahu? Belum tahu, Bu. Yang lain? Mbak Muhibatur Rahmah tahu contoh kata umum seperti apa? Belum tahu, Bu. Oke, belum tahu. Yang lain ada yang tahu contoh kata umum itu seperti apa? Belum tahu, Bu. Izin mencoba menjawab, Bu. Silakan Mbak Anggelia. Kata umum itu contohnya seperti warna, cuaca, pakaian, buah, bukan, Bu? Iya, benar banget ya Mbak Anggelia. Berarti ini sudah pada pinter-pinter ya. Gak usah dijelaskan lebih terperinci gitu. Jadi baik, benar ya. Yang kedua itu ada kata khusus, yaitu memiliki cakupan kata yang lebih sempit. Contohnya apa coba? Mas Muhammad Saleh mungkin tahu? Tidak tahu, Bu. Baik, contoh kata khusus itu yang pertama seperti menjinjing, melirik, memandang, indah, menakjubkan, dan masih banyak yang lain ya. Nanti anak-anak coba cari-cari di Google atau di buku ya. Yang ketiga yaitu ada kalimat penjelas pada teks deskripsi, yaitu berguna untuk memperjelas atau meyakinkan pembaca supaya lebih memahami suatu objek. Kalimat perincian ini untuk memperjelas kalimat utama. Sedangkan contoh kalimat utama sendiri yaitu contoh. Contohnya itu ibuku orang yang sangat sabar. Kemudian ada kalimat perincian, misalnya ibu tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Sejak ayah meninggal, ibu yang mencari nafkah untuk kami. Jadi contohnya itu ya anak-anak. Lanjut. Kalian udah pada mudeng belum nih tentang teks deskripsi itu apa gitu? Udah pada paham semuanya? Atau ada yang mau ingin ditanyakan? Silahkan. Sudah, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Jadi ada contoh teks deskripsi ya anak-anak. Ibu akan share di grup WA. Nanti kalian dibaca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 15 menit untuk membaca. Nanti akan ada penugasan untuk kalian nanti dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Ibu kirim ya di grup. Silakan dibaca terlebih dahulu.
Silahkan cek di grup WA ya teman-teman, dibaca dan nanti bakalan ada penugasan, jadinya membacanya harus yang teliti ya. Apakah ada anak-anak yang ingin membacakan contoh teks deskripsinya supaya teman-teman sekelas pada tahu gitu? Ada yang ingin ditunjuk atau mengajukan diri? Ada yang ingin membaca, anak-anak? Judulnya Rumah Gadang Nan Elok. Silakan, siapa yang ingin membaca? Sabar. Nggak ada yang mengajukan diri nih. Ibu tunjuk ya untuk membacakan contoh teks deskripsinya. Siapa ya? Mas Muhammad Saleh, silakan dibaca teksnya. Ini cuma dibaca sampai lengkap toh, Bu? Iya, dibaca sampai akhir. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Iya, Bu. Judul Rumah Gadang Nan Elok. Rumah gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut rumah gadang tidak hanya karena ukurannya yang gadang atau besar, tetapi juga karena fungsinya yang besar. Rumah gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tapi juga sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat merawat keluarga, sebagai tempat melaksanakan upacara adat, dan sebagai simbol eksistensi suatu kaum dalam negeri. Rumah adat ini juga disebut rumah bagonjong karena bentuk atapnya melengkung runcing dan disebut gonjong mirip lengkung tanduk kerbau. Rumah gadang berbentuk segi empat yang mengembang ke atas, lengkung badan rumahnya landai seperti badan kapal. Rumah gadang berupa rumah panggung dengan lantai papan sekitar 1 atau 2 meter di atas permukaan tanah, dan terdapat tangga di bagian depan untuk masuk. Bagian dalam rumah gadang terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Lanjar adalah bagian antara deretan tiang depan dan belakang, sedangkan ruang adalah bagian antara tiang kiri dan kanan. Lanjar belakang berfungsi sebagai kamar tidur, lanjar tengah berfungsi sebagai ruang makan atau ruang keluarga, dan lanjar depan berfungsi sebagai ruang tamu. Bagian dinding rumah gadang dibuat dari bahan papan, sedangkan bagian belakang dari bahan bambu. Papan dinding dipasang vertikal, sementara semua papan yang menjadi dinding dan menjadi bingkai diberi ukiran, sehingga seluruh dinding menjadi penuh ukiran.
Penempatan motif ukiran bergantung pada susunan dan letak papan pada dindingnya. Pembuatan ukiran ini sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas sudah dibacakan contoh teks deskripsinya. Anak-anak sudah pada baca semua kan? Sudah, Bu. Oke, jadi dari teks deskripsinya yang tadi, coba kalian cari dan menemukan isi informasi yang ada di dalam teks itu apa. Kalian dapat isi dari informasi dari teks itu apa aja gitu. Ada yang mau jawab? Nanti Ibu akan beri nilai keaktifan untuk kalian. Oke, jadi dari contoh teks deskripsi yang dibacakan oleh teman kalian tadi itu berisi tentang apa sih gitu? Tentang membahas tentang apa? Rumah gadang, Bu. Oke, bagus. Rumah gadang itu apa sih? Definisinya, deskripsinya itu apa? Rumah gadang itu adalah rumah tradisional dari Minangkabau. Ada informasi atau isi yang kalian tangkap lagi selain itu? Apa? Mungkin Kalau fungsi. dari yang saya baca itu deskripsinya berupa penjelasan tentang struktur rumah itu, Bu. Oke, bagus. Contoh teks deskripsi yang tadi itu mendeskripsikan tentang rumah gadang ya anak-anak. Jadi itu kan benar-benar mendeskripsikan suatu penggambaran objek gitu. Menggambarkan suatu objek yaitu rumah gadang. Coba untuk mengetes keingatan kalian ya, pemahaman kalian. Rumah gadang itu fungsinya buat apa sih menurut kalian? Ada yang tahu? Sesuai teks deskripsi yang dibacakan oleh teman kalian tadi. Sebagai tempat tinggal, Bu. Selain itu ada Sebagai tempat Oke, pada aktif semua ya. Jadi dari contoh teks deskripsi yang tadi, kalian paham nggak sih bagaimana teks deskripsi itu seperti apa, strukturnya gimana, terus membahas tentang apa aja gitu. Udah paham belum? Atau Sudah, mungkin Bu. ada yang ingin ditanyakan ke Ibu? sudah cukup jelas, Bu. Untuk sekarang belum ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, untuk pertemuan besok Ibu beri tugas ya. Nanti Ibu kirim tugasnya di grup dan kalian kerjakan, dikumpulkan untuk pertemuan ke depan.
Jadi tugasnya itu kalian latihan membuat contoh teks deskripsi sesuai struktur yang dibahas tadi. Ada yang masih ingat strukturnya itu apa aja? Ada berapa dan apa aja? Coba. Ada 3, Ada Bu. 3, Bu. Oke, apa aja? Yuk, dapat nilai keaktifan nih. Ada yang masih ingat apa aja? Identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan, Bu. Oke, Mbak Anggelia. Dapat nilai keaktifan plus ya. Yang lain coba dijelaskan dari satu persatu coba. Identifikasi itu apa? Kena limit 10 menit nih, Kas. Wis, limit. Izin menjawab, Bu. Silakan. Ya, jadi identifikasi itu adalah tahapan awal yang berisi suatu gambaran umum terhadap objek. Yang objeknya itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Sedangkan deskripsi itu suatu bagian yang berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulisannya. Kemudian sedangkan kesimpulan itu suatu tahap akhir yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Baik, bagus banget ya Mbak Muhibatur Rahma. Terima kasih atas jawabannya. Jadi benar ya, Ibu cuma mengetes pemahaman kalian saja. Lanjut, coba yang lain. Pemakaian bahasa teks deskripsi itu apa aja sih? Bisa dijelaskan coba? Bentar lagi, please. 7 menit lagi nih. Ada yang mau jelasin? Lupa ya? Oke, Ibu akan ulang lagi, dicatat di buku ya, anak-anak. Jangan sampai lupa karena minggu depan akan ada tugas ya. Jadi pemakaian bahasa pada teks deskripsi itu yaitu memakai kata umum, kata khusus, dan kalimat penjelas. Dicatat anak-anak. Yang terakhir apa, Bu? Kalimat penjelas, Mas. Makasih, Bu. Dicatat sekalian contoh kata khusus, kata umum, dan kalimat penjelas itu seperti apa, bisa nggak? Dicatat ya, Ibu akan ulang lagi. Contoh kata umum yaitu contohnya kata melihat dan membawa. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, contoh kata khusus yaitu menjinjing, melirik, memandang, indah, menakjubkan, dan lain-lain.
Sedangkan kalimat penjelas itu sendiri itu untuk memperjelas atau meyakinkan pembaca supaya lebih memahami suatu objek. Kalimat penjelas itu yang terutama yang penting itu memperjelas atau meyakinkan kalimat utama gitu ya, anak-anak. Oke, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, akan Ibu beri penugasan ya, dikumpulkan untuk minggu depan. Penugasannya yaitu kalian membuat sendiri, jangan kopas dari Google. Kalian membuat contoh teks deskripsi, temanya bebas. Jangan curang ya anak-anak, jangan kopas dari Google atau situs manapun itu, kalian bikin sendiri dengan pemahaman kalian sendiri berdasarkan strukturnya yaitu identifikasi dan lain-lain, dikumpulkan di PJ kelas. Minggu depan akan kita bahas lagi, tugasnya akan kita bahas. Apakah sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Silahkan. Belum ada, Bu. Tidak ada, Bu. Berarti sudah paham sekali ya. Atau tugasnya mau 2 nih? Satu aja, Bu. Katanya sudah paham. Ya, besok habis satu tugas baru dikasih lagi, nggak apa-apa, Bu. Oke, Mas. Ini tadi hadir semua ya? Oke. Marilah kita tutup pada pertemuan pada kali ini dengan membaca membaca hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik. Kalau Ibu ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada sikap yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon dimaafkan ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum menutup kegiatan pada kali ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Bertemu di pertemuan lagi ya ke depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih ya, Bu. Bu. Baik. Terima kasih anak-anak.